Ya, kemudian hukmul wasithah, hukum orang dalam ini ya, perantara. Ma hukmul wasithah, apa hukum perantara? Bahasa kita terjemah bahasanya orang dalam. Wa hal huwa haramun am halal? Ini haram ataukah halal? Contohnya, saya ingin an atawadhaf, keterima kerja. Atau saya mau masuk universitas, mau masuk UGM, pakai orang dalam. Adkhul fi madrasah, saya masuk di satu sekolah. Atau semacam itu, lantas saya pakai orang dalam supaya bisa diterima. Fama hukmuha, apa hukum penggunaan orang dalam? Supaya bisa keterima UGM, bisa kemudian keterima kerja. Maka jawabannya panjang. Jawaban dari Al-Lajnah Daimah. Para ulama yang duduk di Lajnah Daimah mengatakan, jika dampak dari tawassut, peran orang dalam, ala tawassuti man syafa'alaka, orang yang memberikan syafaat untukmu, membawa dirimu. Jika orang dalam ini yang memberikan syafaat pada dirimu, membawa dirimu fil wadhifati, untuk mendapatkan satu pekerjaan, itu dampaknya adalah hirmanu mahwa aula, tidak diterimanya orang yang lebih utama untuk diterima, atau tidak diterimanya ahakku, orang yang lebih berhak bita'yin, untuk diangkat. Pengangkatan itu bahasa Arabnya at-ta'yin. Fiha, diangkat dalam pekerjaan tersebut. Kenapa lebih utama, kenapa lebih berhak? Min jihatil kifayah al-ilmiyah, dari sisi kapasitas keilmuan yang berkenaan dengan pekerjaan tersebut. Dan yang kedua, kemampuan dalam memikul beban pekerjaan. Dan wanuhud, dan bangkit atau ya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu ma'ad-diqqah, dengan kejelian, kecermatan. Fidzalika, dalam hal itu. Jadi gara-gara pakai orang dalam, maka yang lebih layak untuk diterima tidak diterima. Padahal dia lebih layak dari sisi ijazah misalnya, dari sisi kesesuaian ijazah, kafaah ilmiah, dari sisi ijazah atau dari sisi kesesuaian ijazah, atau dari sisi tahammul, kemampuan untuk memikul beban pekerjaan, dia lebih ulet. Ternyata itu lebih ulet, dia lebih berpengalaman, pengalaman kerjanya lebih lama, dan terbukti dia bagus di pengalaman kerja sebelumnya. Sudah terbukti dia lebih mampu. Atau kemudian kecermatan dalam bekerja, dia orangnya lebih cermat. Nah itu malah tidak keterima gara-gara adanya orang dalam yang bermain. Tolong ini diangkat, nah, gitu. Ini ponaan saya, tolong diterima. Gitu. Maka dibawa oleh orang dalam, yang dalam bahasa Arab namanya syafaat, muharramatun. Ini satu hal yang hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini adalah tindakan zalim kepada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jika ini pekerjaan di dunia PNS, maka ini jadi karena pakai orang dalam akhirnya keterima jadi PNS atau sejenis itu, maka ini kezaliman terhadap orang yang semestinya lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, zulmun liulil amri. Ini zalim untuk pemerintah, zalim untuk rakyat bahasa kita. Ini zalim untuk rakyat yang harusnya mendapatkan pelayanan dari orang orang yang kemudian orang yang kapabel. Namun akhirnya dapat pelayanan dari orang yang tidak kapabel. Ini zalim dengan negara.
Kemudian yang ketiga, atau kemudian wadzalika, hal tersebut kenapa disebut kezaliman? Lihirmanihim min akmalil akfa, karena negara atau rakyat itu tercegah mendapatkan kerja orang-orang yang memiliki kafaah, memiliki kapabilitas dalam pekerjaan, dan tidak mendapatkan pelayanan dari orang yang tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya diberikan oleh orang yang kapabel, tidak mendapatkan ma'unah, bantuan dari orang-orang yang semestinya adalah orang-orang yang kapabel untuk melakukan bimirfaq min marafiqil hayat, berbagai macam fasilitas kehidupan. Dan ini juga ada kezaliman kepada umat, yaitu kepada rakyat, karena rakyat tercegah dari mendapatkan orang-orang yang bisa melaksanakan pekerjaannya. Wa yaqumu bisyu'uniha, dan yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya dalam aspek ini dalam bentuk yang keadaan yang paling baik. Maka beliau sampaikan di sini tadi ada 3 kezaliman. Yang pertama kezaliman kepada orang yang semestinya diangkat, kemudian kezaliman untuk pemerintah, kemudian yang ketiga kezaliman untuk umat, kezaliman untuk i'tidaun alal ummah, kezaliman terhadap rakyat yang harusnya mendapatkan fasilitas dari orang-orang yang kompeten, akhirnya yang didapatkan adalah pelayanan dari orang yang tidak kompeten, yang lamban kerjanya dan seterusnya. Kemudian dampak yang keempat, summahiyah. Kemudian hal semacam ini dibawa oleh orang dalam dengan dampak semacam ini, itu menyebabkan dhara'in, menyebabkan ganjalan hati, menyebabkan sangkaan-sangkaan yang buruk. Maka orang kemudian putus asa, lah paling kalau tidak punya orang dalam nggak bakalan keterima. Kemudian orang kemudian punya sangkaan semacam itu, padahal ternyata bukan sangkaan namun kenyataan. Karena memang sudah terbukti demikian itu. Kalau cuma kasuistik ya boleh jadi sangkaan, tapi kalau sudah rahasia umum jadinya memang demikian ya. Kalau nggak ada yang bawa ya tidak bakalan tembus gitu ya. Wa mafsadah lil mujtama'. Dan ini ujungnya adalah masyarakat yang rusak, masyarakat yang sinis dengan pesimis dengan pemerintahnya, ya rusak masyarakatnya. Masyarakat yang tidak percaya dengan itu sepertinya open recruitment itu, padahal sebenarnya sudah ada isinya semua itu, bilangnya open recruitment, omong kosong gitu kan. Jadi rakyat kemudian demikian. Rakyat kemudian demikian isinya. Nah, kemudian yang kedua, wa idza lam yatarattab 'alal wasithah. Namun jika di bawah orang dalam itu tidak berdampak ndiyaku haqqin li ahadin, hilangnya hak bagi siapapun atau terkuranginya hak siapapun, faya jaizah, maka itu boleh. Jadi pakai orang dalam itu bisa boleh, dibawa orang dalam itu bisa boleh. Syaratnya secara teoritis sederhana, yaitu tidak ada orang yang kehilangan hak gara-gara peran orang dalam, atau tidak ada kemudian dikuranginya hak, tidak ada orang yang haknya berkurang gara-gara peran orang dalam. Nah ini syaratnya secara teoritis. Dan supaya syarat ini terwujud, maka breakdownnya, maka turunannya adalah
orang dalam ini membantu orang untuk dapat pekerjaan dengan syarat bukan open recruitment. Bukan open recruitment. Kalau open recruitment harus objektif. Kalau yang boleh dibawa, boleh ada di bawah, itu sifatnya harus tidak open recruitment. Karena kalau open recruitment terus kemudian ternyata berperan itu orang-orang dalam itu berperan, maka ini namanya penipuan publik. Tapi kalau memang tidak ada pengumumannya, maka orang yang bawa tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang tidak diumumkan. Karena memang tidak diumumkan. Semacam mungkin tapi kalau kemudian negaranya negara demokrasi wajib diumumkan kan masalahnya ya. Kalau negaranya negara kerajaan nggak ada pengumuman kan nggak masalah. Ini kemudian amir, gubernur perlu staf. Perlu staf misalnya. Tidak ada rekrutmen karena negaranya negara kerajaan. Ini amirnya, gubernurnya cuma rasan-rasan. Ini saya perlu staf bidang ini. Gaji siap. Kemudian kemudian ada temennya yang ini anak saya saja. Ngomong sama amir. Gimana kalau anak saya? Kemudian anaknya ini. Adakah pihak yang terzalimi dalam ini? Tidak ada yang terzalimi. Karena memang bukan open recruitment. Sehingga tidak ada yang ini. Tidak ada pihak yang terzalimi. Karena memang ya sekedar seorang amir, kalau di bahasa Saudi, amir itu artinya gubernur. Seorang amir kemudian, saya perlu staf bidang ini. Kemudian ada kenalannya gubernurnya yang bawa. Ini keponakan saya saja, amir. Dia lulusan ini, bagus insya Allah. Udah kemudian, iya, lihat ini. Saya wawancari apa, cocok saya. Ya sudah, besok ngantor. Mulai bulan depan saya gaji. Sudah, tidak masalah. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang kemudian tidak mendapatkan haknya, tidak ada yang dikurangi haknya. Karena memang tidak open recruitment. Sehingga kalau di tempat kita ya ini berlaku kalau untuk perusahaan swasta dan tidak open recruitment itu bisa memenuhi syarat ini. Ini karena ini perusahaan swasta, ada yang punya, ada komisaris, dibawa sama komisarisnya dan tidak open recruitment. Ini perusahaan perlu insinyur. Kemudian temannya komisaris ngomong keponakan saya saja, ini baru saja jadi insinyur. Ya kemudian komisarisnya yang bawa ini taruh di situ. Dan memang tidak ada open recruitment. Maka dalam kondisi ini adakah pihak yang terzalimi? Tidak ada. Adakah hak yang dikurangi? Tidak ada yang dikurangi. Maka orang dalam bawa boleh. Swasta dan tidak open recruitment. Kalau open recruitment berarti ternyata bermain orang-orang dalam, maka ini penipuan publik. Nah, jika persyaratan ini dipenuhi, maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Orang yang punya posisi karena dia teman baiknya seorang komisaris satu perusahaan bonafit. Kemudian dia boleh jadi nolong orang-orang yang kemudian butuh pekerjaan. Dia hubungkan. Dan ini tidak open recruitment. Dihubungkan sama ini. Ini perusahaanmu butuh tenaga enggak? Ini saya punya ini. Maka yang dilakukan oleh penghubung ini satu hal yang dianjurkan. Syar'an secara syariat. Wa yujaru 'alaiha asy-syafi. Maka orang yang berperan sebagai orang dalam perantara penghubung ini mendapatkan pahala karenanya. Sabata valid terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Nabi SAW menyampaikan isfa'u tu'jaru, jadilah kalian perantara, penghubung, menghubungkan antara orang yang membutuhkan, semacam membutuhkan pekerjaan dengan orang-orang yang bisa memberi pekerjaan. Tu'jaru, niscaya kalian diberi pahala. Dan menjadi penghubung ini satu hal yang berpahala meskipun ternyata tidak berhasil. Ternyata usaha dia untuk ini ternyata tidak berhasil. Ternyata pihak perusahaan tidak cocok dengan orang tersebut, akhirnya tidak diterima, tetap tidak diterima. Maka yang jadi perantara tetap dapat pahala. Kata Nabi, wa yaqdi Allah ala lisani rasulihi ma yasha, dan Allah memutuskan, mentakdirkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Artinya belum tentu dikabulkan. Itu tetap berpahala meskipun belum dikabulkan. Itu terjemah bebas yang demikian. Berilah syafaat, jadilah kalian perantara, penghubung, untuk jaru kalian akan diberi pahala. Wa yaqdi Allah ala lisani rasulihi ma yasha, meskipun tidak berhasil. Itu tadi berkenaan dengan masuk kerja. Yang kedua berkenaan dengan masuk sekolah, masuk perguruan tinggi di bawah orang dalam. Maka al-madaris, maka madrasah sekolah, wal ma'ahid bentuk jamak dari ma'had. Ma'had itu sekolah, kalau di Saudi ma'had itu sekolah formal SMP SMA. Nah, itu namanya SMP dan SMA ini di bawah satu ma'had. Wal jami'ah dan universitas itu adalah marafiq ammah, fasilitas umum. Fasilitas umum bahasa Arabnya marafiq ammah. Untuk semua. Untuk semuanya. Ini hak semua penduduk, semua warga. Mereka di lembaga tersebut, mereka belajar ilmu yang bermanfaat bagi mereka, boleh jadi bermanfaat dari sisi agama, kalau itu sekolah agama, atau dunia. Kemudian tidak ada kelebihan bagi siapapun dari umat ini di lembaga tersebut dibandingkan yang lainnya. Illa bimubaritatin ukhra, kecuali dengan faktor-faktor pembenar yang lain. Boleh jadi karena prestasi, boleh jadi karena kejuaraan, maka nanti diterima. Karena apa? Karena dia juara apa, juara olimpiade apa, nanti bisa diterima tanpa tes, diterima melalui jalur khusus. Ghairu syafa'ah, dengan pembenar-pembenar yang lain selain dibawa oleh orang dalam. Maka idza alima syafi', jika pemberi syafaat alias orang dalam itu tahu bahasanya jika dia membawa seseorang untuk masuk ke dalam satu lembaga pendidikan, maka ini hirman, maka ini mencegah orang yang lebih berhak untuk sekolah di tempat tersebut. Dan boleh jadi orang yang lebih berhak ini min jihatil ahliyah, dari sisi kelayakan atau dari sisi umur atau dari yang paling duluan dalam pengajuan, paling duluan mendaftar atau semacam itu. Maka syafaat atau wasitoh, perantara orang dalam hal ini terlarang. Lima yatarattab 'alaiha minadh-dhulmi, karena dampak dari dibawa orang dalam adalah kezaliman. Liman hurima, bagi orang yang daftar namun tidak bisa diterima, atau terpaksa dia harus belajar di madrasah atau sekolah yang lebih jauh, sehingga dia mendapatkan capek supaya nyaman selain dirinya. Kemudian yang kedua, karena timbul dari hal tersebut dharain, ganjalan-ganjalan hati dan rusaknya
masyarakat. Ya, maka lembaga pendidikan yang statusnya fasilitas umum berarti milik negara. Ya, milik negara. Maka kemudian ada orang-orang dalam yang membawa sehingga bisa sekolah di tempat ini. Dan kalau itu milik negara, fasilitas publik milik negara, hak semuanya, maka tidak boleh ada orang yang diistimewakan tanpa alasan yang legal. Dan jalur legal sudah disediakan. Misalnya juara apa, lomba, kemudian olimpiade apa nanti bisa, atau punya nilai tertentu, pakai rapot nanti bisa diterima tanpa tes misalnya, sudah ada ketentuannya. Maka tidak boleh ada orang yang diterima di sekolah semacam ini kecuali dengan mubarirat, dengan faktor-faktor pembenar yang sudah ditentukan. Tidak boleh pakai kemudian faktor pembenarnya bisa masuk dengan semata-mata orang dalam. Ingat ini fasilitas publik milik negara. Maka orang dalam hal ini hukumnya mamnu'ah, hukumnya terlarang. Kenapa? Karena ada kezaliman. Orang yang harusnya lebih berat untuk diterima jadi mahasiswa di tempat tersebut tidak diterima. Maka ini ada kezaliman kepada orang yang seharusnya diterima. Kemudian tadi alasan yang kedua ada dharain. Ini fasilitas publik milik negara, namun kok dan yang diterima harus pakai jalur-jalur tertentu, harus orang dalam yang bawa. Ini akan menimbulkan ganjalan hati pada rakyat, pada masyarakat, pada publik. Dan ini akan dampaknya fasadul mujtama. Masyarakatnya tidak baik. Masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang sinis, masyarakat yang tidak percaya. Dan ini satu hal yang bahaya jika kemudian masyarakat tidak percaya sama pemerintahnya. Itu bahaya. Ya, kemudian ini kalau itu yang statusnya ma'rifah ammah. Tapi kalau lembaga pendidikan tersebut statusnya swasta, maka tentu berbeda. Swasta itu yang penting tidak ada penipuan publik. Ya, tidak ada penipuan publik. Ya, artinya dia sampaikan ini yang keterima sekian. Ya sudah, yang keterima sekian itu semuanya berdasarkan seleksi yang objektif. Kok kemudian ada kursi tambahan? Kursi tambahan ini dibawa oleh kemudian pemilik, maka tidak masalah. Atau dibawa oleh orang dalam, maka tidak masalah. Tapi dia umumkan ke publik, diterima ada kuota sekian. Ini kuota publik. Siapa yang lulus berdasarkan seleksi, ini kuotanya. Kemudian ada kuota khusus. Ada memang kuota khusus. Kuota khusus ini dibawa oleh orang dalam, pihak yayasan dari lembaga pendidikan ini, sehingga tidak ada yang dizalimi. Kalau dalam kondisi ini dipisahkan antara kuota publik dan kuota khusus, dan kuota khusus ini di situ ada peran orang dalam, maka tidak apa-apa. Karena di sini tidak ada kezaliman. Yang ada kezaliman adalah manakala ini kuota publik ternyata diisi oleh orang dalam. Maka di sini ada kezaliman dan di sini ada penipuan terhadap publik.